Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi nih bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan membuat video. Dan video kali ini yang mau aku lihat itu berjudul diremehkan karena memiliki IQ rendah. Indonesia babat habis ekonomi negara-negara maju gitu ya. Ini masalah IQ loh guys, IQ karena diremehkan karena memiliki IQ rendah, maksudnya apa coba ya. Oke, tapi sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat nonton aku, makasih banyak. Aku doain semoga teman-teman semuanya panjang umur, mudah rezeki, diberi kesehatan, selalu bahagia, pokoknya ya. Oke, langsung aja dulu kita play video kali ini. Let's go. Kita sudah menjadi investor asing terbesar di Indonesia. Mereka 50 kali lebih besar gitu ya. Dari waktu ke waktu mereka selalu mengingatkan kita akan hal itu. Tapi untuk investasi dan menolong ekonomi mereka, nggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Oke. Melakukan apa nih? Malah beli barang-barang impor. Oh, impor. Mau kita terus-teruskan? Enggak. No. Kalau kita bisa produksi, kenapa harus impor? Nah, itu dia. Jadi kita harus mempunyai Negara tercinta kita sumber daya Indonesia manusianya sering harus diremehkan negara-negara biasa. lain, utamanya tetangga, dengan mengatakan negara IQ rendah. Kita tidak menampik karena itu adalah sebuah data dan fakta. Justru inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersemangat untuk menunjukkan bahwa nilai IQ bukanlah segalanya. Kepandaian yang hakiki tidak bisa dinilai mutlak hanya dengan tes pendek semacam itu. Terlebih tes menggunakan bahasa Inggris yang tidak banyak masyarakat Indonesia bisa memahami soal dan jawaban. Ya, masa Jika ditentukan hanya dengan soal TOEFL kepandaian, ya. saya bisa menjamin ada banyak sekali orang-orang pintar di Indonesia. Terbukti dengan banyaknya gelar juara satu sains tingkat internasional yang disabet oleh putra-putri Indonesia. Bahkan anak dari daerah Indonesia Timur NTT saja baru-baru ini berhasil menjadi juara dunia matematika. Kompetisi ya. Jadi, jika ada yang bilang orang Indonesia memiliki nilai rata-rata IQ Wah, ini cerdas rendah, banget kami anak masih kecil bisa ini loh. terima. Aku udah lihat Tapi juga kalau videonya, ada dibilang correction bodoh juga. dan terbelakang, Teman-teman boleh mampir jangan lihat ya. salahkan jika Indonesia Ini akan keren balas banget. dengan substansi lainnya yang lebih konkret. Dalam hal ekonomi misalnya, sampai detik ini, Indonesia telah mengalami surplus perdagangan 33 bulan secara beruntun termasuk dengan Amerika. Wow. Dan saat sekarang, Indonesia sudah memasuki proses transisi surplus neraca perdagangan dengan China. Tentu hal seperti ini tidak bisa dilakukan jika hanya mengandalkan kepala negara. Masyarakat sangat berperan aktif dalam menaikkan taraf ekonomi suatu negara. Jika teman-teman sebagai pengamat ekonomi mungkin akan mengerti alurnya, tapi jika hanya pengamat tanggung, hal ini justru terlihat seperti sebuah keanehan. Pasalnya semua ini terjadi di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan larangan ekspor bahan mentah yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi bangsa. Yang Rumus surplus hilirisasi sendiri itu ya. adalah nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada impor. Ini artinya, masyarakat dan pemerintah semakin cerdas dalam menaikkan nilai-nilai komoditas ekspor di luar bahan-bahan mentah. Yang terakhir, perubahan besar itu ada di mana? Semarang. Kelihatan di perdagangan kita. Coba dilihat. Kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu minus. Coba dilihat di tahun 2022 kita surplus 54 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 831 triliun rupiah. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika. Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya 16,6 miliar US dollar atau 253 triliun. Surplusnya 253 triliun. Dengan India surplus kita 14,1
billion US dollar atau dirupiahkan 215 triliun rupiah. Wah, besar juga ya. Jadi gini guys, kalau kita kan biasanya mengekspor tuh bahan mentah ya. Kalau kita bisa mengolahnya menjadi setengah jadi atau jadi, mungkin penghasilannya juga makin ini ya, ekspornya ya. Nah, tapi itu nggak mudah, jadi butuh kerjasama, nggak cuman ini aja kepala negara aja, jadi butuh kerjasama lah ke masyarakat Indonesia juga ya kan. Dengan Uni Eropa sama, kita surplus juga besar 9,8 billion US dollar atau 149 triliun rupiah. Seumur-umur kita dengan China itu selalu defisit 17 billion US dollar. Gede sekali. Sekarang catatan kita, ini catatan kita masih dengan China masih minus 1, tapi tinggal 1,7 billion US dollar. Wah. Dari 17 miliar menjadi 1,7. Tetapi catatan yang ada di Kementerian Luar Negeri China, kita ini sudah 76 miliar. Ya, beda catatan saja. Tidak hanya di bidang ekonomi, kemajuan juga banyak terlihat di beberapa sektor, utamanya sektor produktif. Dukungan masyarakat pada sikap pemerintah yang anti dibodohi bangsa asing adalah salah satu bukti konkret kalau masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang terbelakang. Yes. Daya saing bangsa kita sudah mulai diakui dunia internasional. Bahkan ramalan pakar ekonomi dunia tentang Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045 bukan hanya sekedar asal ucap, melainkan representasi dari kecerdasan bangsa Indonesia dalam mengelola negara. Intinya adalah bangsa ini menunjukkan evolusi yang menakjubkan di awal abad ke-21. Jika kita dulu sering mendengar berita luar negeri tentang Indonesia, tidak jarang kita merasa sedih karena berita tersebut dipenuhi berita-berita negatif. Di antaranya kasus korupsi, teroris, kemiskinan, hingga kerusuhan. Namun sekarang kita boleh sedikit berbangga diri. Karena berita tentang Indonesia di luar negeri sudah penuh dengan sesuatu yang membanggakan. Ya, adalah perubahan dengan ya. prestasi, di antaranya kemajuan ekonomi, kemajuan infrastruktur, raja penyelenggara event internasional, ketahanan pangan terbaik, penanggulangan wabah terbaik, hingga menjadi trend center arah kebijakan luar negeri dan masih banyak lagi. Wah. Jadi ya teman-teman, videonya udah lihat ya. Jadi adalah perkembangan Indonesia pesat banget lah ya dari zaman dulu. Yang terkenal kalau dengar dari luar negeri itu kan si teroris gitu. Kalau sekarang kan memang udah banyak banget sih perkembangannya, baik itu politik, ekonomi, baik itu pertahanan, itu udah luar biasa banget sih pencapaian Indonesia. Jadi selalu berdoain selalu yang terbaik lah untuk Indonesia ke depannya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye.